Untoro Kurniawan berusia 66 tahun alias Eko Londo, pelawak senior Surabaya jebolan grup lawak legendaris Rimulat, meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis selama sebulan karena luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas pada Kamis 26 Oktober 2023. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Luhur. Oke, baik Nina. Jadi Eko Untoro Kurniawan, 66 tahun alias Eko Londo, pelawak senior Surabaya, jebolan grup lawak legendaris Rimulat, meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis selama sebulan karena luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Sutomo kawasan Tegalsari pada Kamis 26 bulan 10 2023 lalu. Informasinya Eko Londo akhirnya dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 06 hari Jumat tanggal 24 kemarin, dan jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Kembang Kuning Kulon nomor 2 Kulon Gang 2 nomor 21 Kelurahan Pakis, Kecamatan Son, Surabaya sekitar pukul 11.45. Kemudian jenazah Eko Londo disolatkan di Masjid Rahmat, sebuah masjid tertua di Surabaya dan kategori sebagai bangunan cagar budaya sekitar pukul 15.00 atau setelah pelaksanaan ibadah sholat asar berjamaah. Kemudian jenazah dikebumikan di tempat pemakaman umum Kecamatan Sawahan di daerah Jalan Kembang Kuning, Surabaya sekitar pukul 16.00. Menurut keterangan dari anak Eko Londo yang bernama Eko, ayah anda dikabarkan meninggal dunia 2 hari hingga 3 hari sebelumnya sempat mengalami kondisi yang terbilang stabil, tekanan darahnya cukup stabil, dan Eko Londo sempat mampu menggerakkan beberapa anggota tubuh dan berkomunikasi secara terbatas menggunakan tanda isyarat gerak tubuh terhadap atau kepada orang yang ada di sekitarnya. Namun beberapa jam sebelum pukul 6 pada malam hari atau dini hari, di hari Jumat itu kondisi Eko Londo terpantau semakin menurun, kemudian mengalami kondisi drop dan akhirnya dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 6.00 pada hari Jumat. Kemudian menurut keterangan dari anak Eko Londo yang lain yang bernama Herlina, dirinya tidak mendapati adanya firasat keanehan atau tanda-tanda sebagai petanda dari meninggalnya sang ayahanda. Dan ia menceritakan bahwasanya selama ini ayahnya itu memiliki karakteristik parenting pengasuhan anak yang terbilang egaliter dan tidak pernah mengekang hobi pekerjaan dari sang anak yang mengharuskan mungkin tergabung menjadi seorang seniman atau mengikuti jejak langkah karir dari sang ayah. Kemudian menurut keterangan dari cucu Eko Londo bernama Zidan yang berusia 9 tahun yang masih di kelas 4 SD, kemarin setelah menjalani atau mengikuti prosesi pemakaman, menceritakan kalau ternyata dirinya sempat mendapati firasat adanya hal aneh. Biasanya saat ia tidur, ia bermimpi jikalau ternyata ia berada dalam suatu momen, dia bertemu dengan kakeknya itu. Kemudian sang kakek itu seperti memanggil dirinya sembari mengayun-ayunkan tangan untuk meminta si Zidan untuk mendatangi dirinya. Namun ketika Zidan mulai tergerak berjalan menuju ke sosok sang kakek dalam mimpinya, ternyata ia langsung terbangun, dan ternyata Zidan mengartikan itu setelah berkonsultasi pada ayah ibunya itu adalah sebagai petanda pamitan dari sang kakek sebelum berpulang pada pagi harinya. Kemudian menurut keterangan dari anak kelima Eko Londo yang bernama Erika Ayudian, ternyata dirinya juga sempat mendapat adanya firasat yang terjadi pada sekitar hari Rabu dan Kamis atau beberapa jam sebelum hari kematian dari sang ayah. Si Erika, anak dari Eko Londo ini, mengaku sempat berada dalam suatu situasi ruang dan waktu dalam sebuah mimpinya itu yang bertemu dengan sosok ayahnya, tapi dengan perangai wujud kondisi fisik yang terbilang lebih muda dari usia sang ayahanda yang saat ini usia 66 tahun. Dan setelah dia terbangun dan mendapati adanya kabar ternyata sang ayahanda memutuskan napas terakhir, akhirnya Erika menafsirkan itu sebagai suatu bentuk petanda atau simbol yang menandai sang ayahanda hendak pergi berpulang ke Malaysia. Kemudian menurut keterangan dari sahabat dari Eko Londo yang bernama Cak Suro, yang dulunya ia sempat menjabat sebagai mantan
Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya, yang menceritakan bahwasanya sosok Eko Londo merupakan sosok seniman yang memiliki keteguhan prinsipil dan memiliki kedisiplinan tinggi perihal waktu. Jadi intinya adalah Eko Londo akan selalu disiplin ketika meladeni atau menerima sebuah job. Dia akan datang jauh sebelum acara dimulai atau 2-3 jam sebelum acara dimulai. Artinya ketika acara job yang diminta oleh si klien mengendaki Eko Londo datang dimulainya acara jam 12, maka Eko Londo bisa datang lebih awal atau lebih cepat, yakni pukul 9 atau pukul 10. Kemudian Eko Londo juga dikenal sebagai pelawak dengan karakteristik pemikir yang cepat untuk berimprovisasi, dan karakter komedinya adalah spontanitas, namun tetap dengan bingkai bahasa logat Jawa Timuran atau khas Surabaya. Kemudian Cak Suro juga menceritakan bahwasanya dirinya kurun waktu 4 hingga 3 tahun belakangan ia memiliki proyek kesenian atau proyek produk ini ya, kesenian yang dibakukan dalam sebuah produk video vlog dalam channel YouTube-nya bersama Cak Eko Londo atau sahabatnya ini. Bahwasanya dalam proyek vlog video ini ia ingin menampilkan suatu bentuk komedi antara dua orang yang memiliki dua karakteristik yang berbeda yang saling bertabrakan, namun inti dari bertabrakannya karakter ini adalah menciptakan unsur komedi yang nantinya akan dimasukkan sebuah pesan-pesan kearifan dan pesan-pesan kebijakan, pesan-pesan positif yang berciri khas tentang gaya hidup yang arif dari orang Surabaya atau orang Jawa Timur. Kemudian mengenai biodata dari Eko Londo ini ternyata lahir di Surabaya pada Agustus 1957. Kemudian Eko Londo ini sempat tergabung dalam grup lawak Sri Mulat. Kemudian pria berdarah Belanda ini juga memang sebelumnya pernah bermain ini jadi pemeran yang awal, pemeran sampingan sebelum masuk ke tim utama Sri Mulat. Dan ketika berdasarkan cerita dari beberapa sahabatnya, Eko Londo ini pernah seringkali merengek kepada orang tua atau kerabatnya untuk segera diantarkan ke suatu pementasan Sri Mulat yang ada di kota Surabaya pada kala. Demikian reportase kami, Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Dan kami juga akan menampilkan wawancara dengan Elok, anak pertama Eko Londo. 1 bulan, pas 1 bulan. Jadi pas tadi malam itu 1 bulan sudah. Terus meninggalnya tadi jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Enggak ada, pas meninggalnya itu pas jam 6 pagi lagi. Itu kondisi terakhir pripun, Bu? Kondisi terakhir kemarin tuh sempat baik, cuman habis itu kok mulai tadi malam tuh sudah drop. Jadi dropnya itu pas tadi malam sampai darahnya turun sampai tadi pagi itu ada. Bukan sadar sih, cuman bisa gerak, maksudnya matanya, kakinya gerak, cuman itu aja. Seminggu atau berapa lama? 3 harian lah. 3 hari sebelum semalam ya. Meninggal. Terus habis itu langsung drop sampai tadi malam baru meninggal. Jadi meninggalnya pas jam 6 pagi tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.